Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizah Nur Salsabila dari kelas AR20B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Linguistik Arab Teoritis. Yang pertama, linguistik sebagai ilmu bahasa. Bahasa atau lugah merupakan sistem lambang bunyi yang diperoleh dan digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk kepentingan berkomunikasi dan bekerja sama. Adapun beberapa pembagian yang dimaksud dengan bahasa, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sistem, kedua, bahasa sebagai lambang, ketiga, bahasa sebagai bunyi, keempat, bahasa sebagai makna, kelima, bahasa itu arbitrer, keenam, bahasa itu konvensional, yang ketujuh, bahasa itu produktif, lalu yang kedelapan, bahasa itu universal, yang ke-9, bahasa itu dinamis, yang ke-10, bahasa itu bervariasi, 11, bahasa itu komunikasi, dan yang terakhir, bahasa itu budaya. Lalu linguistik sendiri, atau yang bisa kita sebut ilmu al-lughah, bukan hanya ilmu yang mempelajari bahasa secara umum, akan tetapi ilmu yang dipelajari dengan kaidah-kaidah struktur bahasa dalam aspek dan segi bahasa itu. Atau bisa juga dijelaskan dengan kajian tentang bahasa secara ilmiah. Linguistik juga adalah ilmu yang objeknya membahas tentang bahasa. Sedangkan bahasa sendiri merupakan fenomena yang hadir di setiap aktivitas kehidupan manusia. Kemudian, bidang kajian linguistik sendiri bisa dibedakan atas dua bidang besar, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kemudian, poin berikutnya, cabang-cabang linguistik. Yang pertama ada fonetik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut memiliki fungsi pembeda makna atau tidak. Adapun fonetik sendiri dibagi menjadi 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulatoris, yang merupakan mekanisme alat-alat bicara bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa yang berkaitan dengan alat ucap manusia. Yang kedua, ada fonetik akustik, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi yang keluar dari mulut mengalir melalui udara yang bergetar, dan dari getaran udara itu bunyi tersebut bisa ditangkap dan juga direkam. Yang ketiga, ada fonetik auditoris, ilmu yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita, dan salah satu penyebab bunyi tersebut bisa diterima dan berpengaruh terhadap lawan bicara kita. Yang kedua, ada fonologi. Fonologi yaitu mengkaji bunyi bahasa berdasar fungsinya sebagai pembina makna dan juga terkait dengan bahasa tertentu. Dalam fonologi, juga yang diperhatikan adalah perbedaan yang fungsional yang berguna untuk membedakan makna. Dalam fonologi, juga jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut disebut fonem, jika tidak disebut fon. Kemudian yang ketiga, ada morfologi. Morfologi atau tata bentuk kata adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Morfologi juga lebih dikenal sebagai ilmu as-sorof, atau bisa kita kenal dengan nama gramatika yang membahas masalah struktur intern kata. Morfologi sendiri tidak bisa lepas dari 3 unsur subdisiplin linguistik, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Dan ini adalah alasan mengapa sering disebut juga sebagai linguistik umum. Kemudian yang keempat, ada sintaksis. Sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata dalam sebuah konstruksi. Sintaksis ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, dan klausa. Sintaksis dan morfologi merupakan dasar dari tata bahasa atau sebagai pusat dari mekanisme. Dengan mempelajari tata bahasa, kita akan bisa mengetahui kaidah dan aturan bahasa itu dengan baik. Kemudian yang kelima, ada semantik. Semantik bahasa, baik lisan maupun tulisan, adalah alat bagi manusia untuk mengungkapkan pikiran yang abstrak. Bahasa dan kata bisa dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu sinkronik, diakronik, dan pankronik. Kemudian yang terakhir ada pragmatik.
yaitu konstruksi-konstruksi itu digunakan oleh penutur untuk berkomunikasi dengan penutur lainnya, sehingga makna yang muncul adalah makna yang mengikuti penggunaannya. Pragmatik dipadankan dengan ilmu al-lughah al-tadawuli sebagai ilmu yang relatif baru, dan ilmu ini sendiri banyak mendapat perhatian dari para ahli bahasa Arab. Kemudian pragmatik sama dengan semantik, yakni sama-sama membahas makna. Perbedaannya terletak pada arah kajiannya. Semantik mengkaji secara internal, sedangkan pragmatik mengkaji secara eksternal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.